Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Kami dapat jalani hidup kami karena Tuhan yang selalu ada menyertai hidup. Katakan jangan lari hagogo.
luar biasa dalam hidup kami. Kekuatan demi kekuatan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Hingga hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami bawa seluruh hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menaikkan pujian penyembahan dengan segenap hati. Roh, jiwa, dan tubuh kami, biarlah jiwa kami memuji-muji Engkau Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Marolop olong, marolop Jemaat saja naikkan pujian dengan segenap hati, katakan Maro. Shana karabata kanabo. Haleluya. Maro.
lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Di dalam nama Yesus, semua umat Tuhan sama-sama katakan, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang sudah ditebus oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Semua menari, oke, setuju? Semua menari? Semua menari? Oke, marlas niroha kita hari ini. Semua. Hallelujah.
Amin. Masih mau memuji Tuhan? Masih mau memuji Tuhan? Tangan-tangan yang mau memuji Tuhan semua. Ayo,
jiwaku, pujilah Tuhan. Hai segala batinku, dan jangan lupakan secara kebaikan Tuhan. Haleluya.
cita. Coba senggol kiri kanannya, bersuka cita dong. Tuhan baik dong. Kasih senyum dong. Yang benar-benar bersuka cita, berikan tepuk stora yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk. Haleluya. Kalau kita sudah melihat, merasakan kebaikan Tuhan, kita mau beri yang terbaik. Kita bawa dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat persembahan kami. Kami bawa kepada Tuhan. Kami bawa dengan sukacita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Kami bawa dan kami beri dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bawa dengan sukacita sambil kita naikkan satu pujian. Mantap. Kita mau mendengar pengumuman buat minggu ini. Ada di slayer. Yang kedua, info perpuluhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang telah memberikan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau rekening, ya, yang ada di layar kita. Yang ketiga, ada jiwa-jiwa baru, tolong angkat tangannya di tempatnya. Tim penata layan yang akan datang menjumpai saudara. Saudara bukan orang asing di tempat ini, adalah saudara kami. Atas, ada ruang baby. Iya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus balaskan berlipat kali ganda. Kita sebentar akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami.
Engkau penolong yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami, yang tidak pernah mengingkari janjinya bagi kami. Hari ini kami Tuhan mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Berkati urapi hamba-Mu sehingga isi hati Tuhan tersampaikan dengan baik. Setiap telinga yang mendengar diubahkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sejemput kita bangkit berdiri kembali. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ku berjalan, haleluya, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami mengarahkan semua
hati kami membukanya Tuhan hanya kepada Engkau, Yesus, Allah penolong kami yang setia, Allah sahabat sejati, Allah Immanuel yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau sebentar duduk diam, kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Engkau bertahta di hati pribadi lepas pribadi yang ada di sini ya Tuhan, karena tempatmu di sana. Roh Kudus Engkau ambil alih tempatnya sampai seluruh sudut-sudut ruangan ya Tuhan. Ini ibadahmu, dan hamba sendiri dengan takut dan gentar aku bersembunyi di balik salibmu ya Tuhan. Biarkan aku membuka mulut, hanya pesanmu saja Tuhan, hanya hikmat darimu saja Tuhan, marifat pengetahuan yang hanya dari Allah saja Tuhan, dengan bahasa praktis dan sederhana namun menerobos ke banyak jiwa ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami arahkan semua doa kami. Haleluya, amin. Shalom semua, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Horas. Perasaan saya tadi ya, dari rumah naik mobil ke Jakarta Barat. Kenapa saya nyampainya di Sumatera Utara ya? Dahsyat. Shalom semua sekali lagi ya. Wah, ini benar-benar saya sampai bilang gini sama suami saya ya. Saya Tamara Geraldine, Tuana Kota. Saya buruh Tambunan, kena ambonisasi. Oke. Nah, ini saya sampai bilang sama suami saya itu tadi, dahsyat ya. Kita kayak martabe ya, marsipature hutanabe. Kampung hari ini. Pada ini ibadah ketiga, saya serasa berada di rumah sendiri. Ini suami saya ya, Paul Tuana Kota, Ambon. Campur Cina Bangka. Mama mertua saya Cina Bangka. Cina, bukan tua ibu ya, oke. Cina Bangka, bukan tua. Mama mertua saya selalu bilang, ingetin ya jemaat kalau lagi khotbah, mama Cina bukan tua, karena mama dari Bangka. Itu sensitif. Oke, ya, itu jadi suami saya kayak gini coba. Ambon diragukan, Cina dipertanyakan. Tapi kalau lihat hidungnya dia Ambon banget dah gitu ya. Hari-hari ini saya mau ucapkan terima kasih Ibu Gembala, Ibu Lena, makasih ya Bu ya. Saya dipercaya untuk boleh menabur firman di sini ya, karena yang namanya memperkatakan firman, bagi firman itu bukan pekerjaan saudara, itu perkenanan. Wah, itu kebanggaannya luar biasa untuk orang ya yang diproses oleh Tuhan. 13 tahun saya diproses, sampai sekarang masih diproses. Saya yang dipromosikan ya dari gadis disco loh ini. Ya, sekalian kesaksian aja ya. Gadis disco Ratu Hedon. Tarik sama Tuhan ya. Hari ini saya kayak gini coba. Jadi saya sebelum saya mau kesaksian dulu ya. Dulu waktu baikan sama Tuhan 13 tahun yang lalu itu, saya pikir kan saya udah divonis waktu itu. Vonis yang kedua datang. Vonis pertama saya divonis tidak bisa hidup panjang, hanya 1 tahun katanya. Itu tahun 2005. 2006 gak mati coba. Saya gak ngapa-ngapain loh. Saya bilang waktu itu, wah 1 tahun nih. Oke lah, kita hedon. Iya dong, kan hidup cuma sekali. Saya bilang gitu. Saya nikmatin semuanya, saya habisin semua harta saya waktu itu. Saya bilang tinggal 1 tahun. Gak mati 2006. Bayangin saudara. Tobat kagak coba. Habis itu 2010 karena saya hidup dengan begitu bahagia menurut saya. 2010 saya divonis lagi, 8 bulan katanya vonisnya, tinggal 8 bulan. Ayo coba bayangin, waktu vonis kedua itu datang saya bilang, ini pasti Tuhan udah serius nih. Berarti saya mau bayan, saya bilang gitu. Nah waktu pertama kali saya baikan sama Tuhan, saya kembali ke gereja saudara. Gereja apa waktu itu ya, saya cuma pikir gini, gereja yang paling gampang, gereja yang di mall. Kalau bosen kan tinggal keluar, saya pikir gitu. Kacau gak tuh? Ya kan ya, saya masuk gereja saudara, terus saya pikir gini, kalau saya ke gereja saya mau duduk paling depan, ya kan. Kalau dulu saya konser teman-teman saya nggak mau tuh melihat kepala orang, saya mau paling depan. Jadi ke gereja juga saya gitu, saya duduk paling depan. 5 kali ibadah, 5 kalinya saya di depan. Saya pernah movie maraton, ya kan ya. Begitu saya bertobat, saya mau kenal Tuhan, saya gereja maraton. Saya duduk paling depan, betul-betul di depan pengkhotbahnya saudara. Nangis-nangis saya di situ. Pengkhotbahnya juga mungkin bingung, ada apa lagi nih ibu nih. Tadi ada, sekarang ada, ntar juga ada, nangis mulu. Tuh saudara, saya duduk paling depan. Saya bilang gini, Tuhan pasti gak mungkin gak lihat saya. Gitu kan ya. Tapi lihat saudara, hari ini Tuhan bilang, oh menurut kamu Tamara itu udah paling depan. Enggak, maju lagi. Nih lihat sampai ke sini, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi gitu saudara, dan itu semua akan diberikan buat orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti orang-orang yang hidupnya itu bahagia. Bukan ya? Semua pasti hanya ada 2 saudara.
Antara bahagia sama pura-pura bahagia. Iya kan ya? Iya. Saya tuh kalau misalnya di Instagram gitu ya, orang-orang suka kalau tulis caption gitu, bahagia itu sederhana. Ya kan ya? Selalu gitu ngomongnya. Percayalah saudara, bahagia itu gak sederhana saudara. Sederhana tuh restoran Padang. Bahagia tuh gak sederhana, bahagia itu harus diusahakan. Bahagia itu realita yang harus diproduksi bersama dengan Tuhan. Baru saya dan juga saudara bisa bahagia. Gitu saudara ya. Nah itu gimana sih caranya? Oh kayaknya berat banget. Ya kan ya, berat banget. Padahal enggak juga. Bahagia itu dicatat dalam Alkitab. Siapa sih orang-orang yang hidupnya bahagia? Orang-orang yang hidupnya bahagia itu orang-orang yang memiliki kuasa. Dia memiliki segala sesuatunya ketika apa saudara? Ketika dia masih ada di bumi loh saudara. Saudara dan saya itu harus bisa merasakan surga, itu enggak nanti. Bahagia itu ketika saya dan juga saudara bisa menarik realitas surga hari ini. Surga itu bukan lokasi saudara, surga itu kondisi. Nah, coba kita masuk ke slide ini ya. Ke slide saya yang selanjutnya. Coba lihat kunci dari hidup bahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di sini udah ada kisi-kisinya saudara. Orang-orang yang memiliki bumi, orang-orang yang hari ini berkuasa atas dunia, itu adalah orang-orang yang lemah lembut. Nah, siapa di sini yang lemah lembut? Siapa yang di sini sumbunya pendek? Gak apa-apa, ngaku aja. Kejujuran adalah awal untuk kita masuk surga saudara. Jujur, ya kan ya. Kalau saudara, memang saya kalau khotbah jarang ada yang begitu saya bilang. Ada yang sumbunya pendek, ada yang dengan ikhlas angkat tangan, jarang sekali. Sepanjang sejarah saya khotbah itu baru 2 kali terjadi. Ada ibu-ibu dengan wajah riang gembira, angkat tangan dan dia bilang, saya sumbunya pendek, dia bilang gitu. Saya bilang sama ibu-ibu itu, ibu cuma runner up. Dulu saya kagak ada sumbunya. Benar saudara. Belum ada masalah saya udah marah. Itu kacau gak tuh saya saudara. Ya itu kayak dulu kalau artis-artis kita pernah ada era di mana ada yang namanya bentuk alis heran saudara. Alis heran itu belum diceritain apa-apa udah heran. Begini. Itu sama, saya tuh dulu sumbunya pendek. Belum ada masalah saya udah marah. Boro-boro yang namanya lemah lembut. Jadi apa? Apa yang terjadi? Saya gak menguasai dunia. Dunia yang mengendalikan saya. Saya nggak bisa kendalikan, saya nggak bisa kontrol. Ketika saya dikendalikan oleh dunia, di situ hidup saya berantakan. Jadi kalau ada hari-hari ini nih, kita yang ngelihat, oh ya kenapa ya, seolah-olah dunia nggak ngertiin saya gitu, seolah-olah saya itu nggak bisa sync sama semuanya gitu. Nah, saudara perlu tahu mungkin yang harus kita capai hari ini adalah kebahagiaan hati kita. Kebahagiaan hati kita itu urusannya sama yang satu ini, kelemah lembutan. Kita tuh suka terguncangkan dengan apa yang dunia bilang. Pengertiannya dunia itu ketika kita dalam suatu keadaan ingin mengendalikan, dunia selalu bilang kita butuh kekuatan. Sementara Alkitab mengatakan sebaliknya, kelemah lembutan. Nah lo bingung kan jadinya. Memang yang namanya dunia itu akan selalu terbalik saudara. Saya dan juga saudara itu didesain oleh Tuhan untuk tidak melihat suguhan utama dari dunia. Sehingga apa? Firman selalu bilang, kita akan selalu tidak diciri oleh dunia. Dunia tuh tidak akan pernah mengenali saya dan juga saudara. Ilustrasinya ya, kenapa kita selalu berseberangan dengan dunia saudara. Kenapa? Karena saya dan juga saudara itu didesain oleh Tuhan itu sebagai penata layan. Saudara pernah dengar gak kata penata layan? Steward. Dulu waktu saya ya di kehidupan sebelumnya ya. Di sini ya wajah-wajah kolonial pasti masih ingat saya kan? Masih dong. Kita ada satu era vintage tapi limited edition. Kalau milik, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, iya dong ya kan. Saudara kan yang ngalamin dari kaset jadi CD, ya kan ya, dari nggak ada Google ada, ya kan ya. Jadi itu vintage tapi limited edition. Generasi milenial nggak ada yang kenalin saya, ya kan. Oh yang kenalin saya hari ini tuh gak jauh dari ibu-ibu gibah zaman dulu, ya kan ya. Kan ketemu di gereja udah tobat berarti, ya kan ya. Atau misalnya penjudi-penjudi bola, bandarnya sekalian ya, itu kenalin saya. Tapi udah ketemu di gereja, puji Tuhan, ya kan ya. Jadi saudara, waktu saya dulu di sepak bola, saya itu pernah ya datang ke satu stadion. Di situ saudara ya, di situ ada yang namanya barisan namanya steward.
Steward ini saudara, dia pakai satu vest, selalu ya warna vestnya itu selalu menarik mata. Warnanya itu spotlight gitu, orange mengkilat, hijau lime mengkilat gitu. Nah itu ada tulisan di belakang, steward. Steward ini saudara kalau lagi 2 kali 45 menit, steward ini dia nggak ngadep ke lapangan sepak bola loh saudara. Dia itu ngadepnya ke penonton. Nah steward ini ngacak saudara. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kulit hitam, kulit kuning, ada yang rambutnya gondrong, ada yang botak, ada yang gemuk, ada yang kurus, tua, muda, ngacak saudara. Tapi mereka pakai satu vest itu. Dan ketika 2 kali 45 menit itu sedang terjadi saudara, mereka nggak ngelihat ke stadion ke lapangan rumput. Mereka lihat penonton saudara. Dan percayalah ya, pada saat 2 kali 45 menit itu mereka jauh lebih mengerikan. Wibawa mereka itu lebih terasa daripada barisan keamanan saudara. Itu saya juga bingung. Ketika ada gol terjadi, mereka malah ngeliatin penonton satu persatu. Itu ngeri saudara. Itu sama seperti saya dan juga saudara. Kita tidak didesain oleh Tuhan untuk melihat suguhan utama dari dunia. Tapi selama 2 kali 45 menit, selama saya dan juga saudara hidup, kita pakai vest identitas kita akan selalu terciri memiliki kewibawaan yang dari Tuhan. Makanya kita akan selalu terbalik dengan pemahaman-pemahaman dunia. Ketika dunia bilang bahwa untuk menguasai bumi saudara dan saya perlu satu kekuatan, Alkitab mencatat saudara dan saya hanya butuh satu kelemah lembutan. Tangkap itu dulu saudara ya. Tangkap itu dulu. Jadi dunia memandang kekuatan sebagai kunci keberhasilan, Alkitab bilang sebaliknya. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus bilang lemah lembut yang akan menang. Lemah lembut itu gak sama dengan lemah gemulai saudara. Lembut itu bukan lembek saudara. Catat ini dulu, lembut bukan lembek saudara. Lembut itu bukan yang gak kuat atau lembut itu yang rapuh, fragile, enggak. Lembut itu adalah sebuah kekuatan yang tidak terbatas tapi dia berada di bawah satu kedaulatan. Saudara dan saya bisa menjadi lembut yang kuat ketika saudara tahu dengan siapa saudara dan saya bermitra. Ada kedaulatan Tuhan yang memampukan kita punya otoritas atas segalanya. Nanti ada ciri-cirinya saudara. Saya gak terlalu cepat kan? Kalau terlalu cepat nanti Ibu Gembala akan bawa arsik Bu, bagiin dulu biar dengerin khotbahnya kuat. Ya, jadi gitu saudara ya, kita tuh berada di bawah satu kedaulatan. Percaya saudara bahwa saya dan juga saudara hari ini memiliki otoritas tidak terbatas yang berada di bawah satu kedaulatan. Hanya butuh mengaktifasi kelemah lembutan. Nah kelemah lembutan itu seperti apa sih? Slide selanjutnya ya. Kelemah lembutan kita itu kita bisa lihat ada ekspresinya. Dan kita bisa belajar dari Alkitab saudara. Kita bisa belajar dari Alkitab. Alkitab itu kan sama ya, dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang berada di perjanjian lama juga terjadi di perjanjian baru, juga terjadi di zaman now. Bahkan kita hari ini, kita itu adalah orang-orang yang juga masih berada satu era dengan mereka-mereka yang ada di perjanjian baru saudara. Kenapa? Kita sama-sama menantikan Tuhan Yesus, sama-sama belum datang. Jadi kita tuh satu era sama Rasul Paulus, keren banget gak? Besti. Kita besti dengan mereka-mereka yang ada di perjanjian baru. Nah kita mau catat ya, ada 5 ekspresi kelemah lembutan dari orang-orang yang bisa kita copy and paste dari Alkitab. Alkitab itu tuh enak banget. Kita tinggal copy and then paste gitu ya. Yang pertama kalau kita lihat ini ekspresi dari orang yang punya kelemah lembutan. Dia itu pasti sopan santun dan juga tahu tata krama. Kita baca 1 Samuel 24 ya ayat 1 sampai 8. Nanti baca ya di rumah ya ayat 1 sampai 8 di situ jalan ceritanya. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bagaimana Daud bersikap terhadap Saul. Daud itu di 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 8 itu Daud itu sungguh-sungguh dia ngerti birokrasi saudara. Daud bukan yang gak ngerti bahwa dia yang benar. Daud juga sebetulnya itu bukan ngalah sembarang ngalah. Daud memastikan bahwa Saul tahu ketika dia mengatakannya dengan bahasa yang baik. Daud juga memastikan bahwa Saul itu menangkap pesannya bahwa Daud tahu bahwa dia benar. Saya dulu ya, saya orangnya gak suka berkonflik. Saya pikir saya cinta damai. Tapi kalau saya telusuri lagi, saya bukan cinta damai, saya males. Jadi kalau saudara melakukan sesuatu terhadap seseorang, saudara pastikan bahwa orang itu menangkap pesan baik, bukan menangkap pesan bahwa Anda sedang memberikan pesan yang baik dan benar.
Anda mengatakan sesuatu atau memutuskan sesuatu bukan karena Anda bodoh, tapi karena Anda baik. Itu yang dilakukan oleh Daud. Ini adalah ekspresi pertama. Orang yang lemah lembut, dia sanggup menyatakan kebenaran itu dengan ekspresi yang benar. Segala sesuatu yang baik jika tidak disampaikan dengan baik akhirnya nggak jadi baik, saudara. Nah itu perlu ketaatan. Waktu seseorang itu ngerti birokrasi, saudara, maka kita juga akan bijak menggunakan otoritas kita. Bayangin saudara ya, kita ini adalah anak dari pencipta langit dan bumi. Kalau saudara nggak ngerti birokrasi, Anda juga akan salah mempergunakan otoritas itu. Anda pasti akan jadi orang-orang yang juga zalim. Tapi kalau kita ngerti birokrasi, kita ngerti siapa Bapak kita akan bijak kesana dan kemari, kita jadi orang baik yang memberikan pesan baik. Belajar dari Daud itu yang pertama, dia punya sopan santun dan juga tata krama. Kita mulai cek ya, kalau yang di satu ini aja kita udah, oh ini saya belum punya. Nanti kita perbaiki saudara, supaya kita punya kelemah lembutan. Nah yang kedua saudara, ciri-cirinya ada ekspresi dari orang yang punya hati bahagia dan lemah lembut, itu dia tidak bersaing atau harus menang. Kita buka Galatia 2 ayat 1, di situ kalau kita lihat bagaimana Rasul Paulus terhadap rasul-rasul yang lain. Kalau saudara baca di situ, setelah 14 tahun Rasul Paulus pergi, Rasul Paulus masih membawa 2 sahabatnya saudara. Padahal pas setelah 14 tahun, kalau saya belum dalam Tuhan, apalagi Rasul Paulus, tulisannya dahsyat dan menghebohkan, jalan aja sendiri. Orang yang punya kelemah lembutan, dia tidak memegahkan diri saudara. Kita belajar dari Rasul Paulus, dan itu kenapa Rasul Paulus punya hati yang selalu berkemenangan. Kenapa? Karena dia tidak bersaing. Semakin orang tidak bersaing, semakin dia memiliki hati yang berkemenangan, hati yang sukacita. Ya, sampai di sini kita makin setuju bahwa sederhana itu restoran Padang, bukan? Bahagia itu nggak sederhana, saudara. Ya kan ya? Yang ketiga, tidak membalas. Tidak membalas. Coba kalau misalnya kita baca di Kejadian 50 ayat 20. Ini kalau bisa tolong ditampilkan ya, tolong ditampilkan. Ini cerita tentang Yusuf. Ini cerita tentang Yusuf, saudara. Kita boleh baca ya sama-sama ya di Kejadian pasal 50 ayat 20. Boleh ditampilkan? Nih, Yusuf bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau kita perhatikan ayat ini saudara, ini kejadiannya udah lewat loh. Kejadian Yusuf itu dizolimi oleh kakak-kakaknya, itu udah lewat. Yusuf pada saat ini terjadi, Yusuf sudah membuktikan bahwa apa? Dia sukses, dia berkemenangan, dia bisa membalikkan keadaan dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, saudaraku. Jadi sebenarnya ya, orang yang tidak memiliki kelemah lembutan, tidak memiliki hati bahagia. Kalau saya jadi Yusuf ya, di kehidupan sebelumnya, saya ngomong kayak gini. Saya nggak ngomong kayak gini nih, saya pasti akan saya hakimi semuanya. Ya kan, lu lihat kan, gue yang bener kan, gue yang bener kan. Yusuf enggak, saudara. Yusuf punya semua alasan untuk menyatakan kebodohan dari saudara-saudaranya, untuk menyatakan kesalahan dari saudara-saudaranya. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia bilang, memang kamu telah merekakan yang jahat. Tetapi Yusuf bilang, Allah telah merekakan yang baik. Pada waktu kamu merekakan yang jahat, di saat yang bersamaan pula Tuhan sedang merekakan yang baik. Dengan maksud apa? Nah ini yang sekarang ini kakak-kakakku, yaitu memelihara hidup suatu bangsa. You semua kagak lihat. Itu orang yang memiliki hati yang lembut, dia menjawab dengan seperti itu saudara. Di saat apa? Di saat sebenarnya dia punya alasan untuk ngata-ngatain, untuk mengecilkan kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat. Itu yang ketiga, ciri-ciri orang yang punya hati yang lembut saudara. Nah slide selanjutnya, siapa lagi yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab? Yang berikutnya adalah tidak merasa harus menggunakan hak atau mengalah saudara. Di Kejadian 13 ayat 9 itu ada cerita tentang Abraham sama Lot. Abraham itu ya
Oh kita lihat Abraham itu sudah dengar sendiri janji dari Tuhan. Bahwa apa? Dia akan memiliki keturunan, dia akan diberkati berlimpah sama Tuhan. Abraham percaya itu saudara. Tadi kita juga udah lihat ya, tadi kita nyanyiin lagunya ya. Segala kekuatan. Ada orang harus percaya. Abraham itu betul-betul percaya ketika dia dengar Tuhan ngomong apa. Dia sungguh-sungguh percaya. Sehingga apa? Dia gak ngerasa harus menggunakan haknya secara kalap dan ugal-ugalan saudara. Dia mengalah aja, Lot kamu mau yang mana? Silahkan. Nah ini akan terlihat orang yang berhikmat sama yang gak berhikmat saudara. Jelas aja kalau saya juga jadi Lot gitu ya, gak berhikmat saya yang sana tuh. Kan pilih duluan. Tapi apa yang terjadi? Nanti Tuhan yang bela. Abraham sangat percaya itu saudara. Percayalah saudara ketika saudara dan saya itu menerima janji Tuhan, gak boleh obsesif saudara. Kalau Abraham obsesif, Abraham insomnia saudara. Percayalah, dia gak bisa tidur. Kapan ini keturunanku nih sebanyak bintang di langit? Kapan ini keturunanku sebanyak pasir di pantai? Dia pasti obsesif, dia pasti gak bisa tidur. Dia pasti insomnia, dia pasti kena sirosis juga kayak saya. Abraham itu dia menyatakan iman percayanya dia itu secara natural. Nah itu orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ya kelemah lembutan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini kembali kepada Paulus. Orang-orang yang memiliki hati yang bahagia itu sebenarnya orang-orang yang hancur hati. Kalau saudara baca di Mazmur 46 ayat 10. Kenapa orang-orang yang hancur hati itu yang paling bahagia? Di situ dibilang karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang selalu mengaktifasi hatinya menjadi lemah dan juga lembut sampai berkeping-keping, disitulah Tuhan bela dan Tuhan selalu ada dekat sama dia. Paulus mengakui kelemahannya dari 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Saya waktu diproses sama Tuhan ya, di awal-awal proses saya baca Mazmur 46 ayat 10 itu, saya sampai bilang gini sama Tuhan. Kayaknya Tuhan denger deh waktu itu. Udah pasti Tuhan denger sih. Saya bilang gini, Tuhan kalau memang ya cara aku ya aku kan dablek banget ya. Dablek, saya tuh dablek banget. Jadi kalau saya sih dablek ini cara satu-satunya saya untuk selalu bisa dekat sama Tuhan adalah dengan patah hati. Maka udahlah Tuhan sampai mati bikin aja saya patah hati. Saya bilang gitu sama Tuhan. Jadi di sini saya belajar juga dari Rasul Paulus. Paulus nanti dibaca ya 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Di situ juga Paulus menyatakan gitu. Bagaimana dia itu bersedia untuk meraih kebahagiaan yang overjoyed sama Tuhan itu dengan menghancurkan, membiarkan hatinya itu berkeping-keping. Jangan biarin dunia yang membuat hatiku hancur, mengenang di kau. Jangan saudara. Kalau sampai harus berkeping-keping itu harus sama Tuhan. Iya kan ya, Tuhan itu selalu membuka dirinya itu untuk kita kembali dengan hati yang hancur saudara. Tapi masalahnya saya dan juga saudara harus datang ya kehancuran kita sampaikan saudara. Ya kan ya, tanya sama Tuhan baik-baik salahnya di mana. Gak mungkin saudara, satu buah tembikar atau apapun itu ya, kalau dia hancur, dia gak bisa balik jadi barang yang utuh kalau semua pecahannya gak dikasih sama Tuhan. Hari ini saudara hatinya hancur, jangan tanggung-tanggung, kasih semua kepingannya. Baru Tuhan bisa bentuk dan rapatkan lagi saudara. Ya beri kemuliaan buat Tuhan. Itu saudara. Ya sama Tuhan, mana salahnya Tuhan, ya kan ya. Karena ini kayaknya lagi jam batak. Bilang sama Tuhan, molong adong na salah. Manang na hurang pambayanaki. Saya anjum maau. Repeat sampai loja. Ikan ya, lokal konten besti. Itu kan gitu ya, kalau ada yang salah, ada yang kurang Tuhan, kasih tahu dong sama aku, rayu-rayu aja Tuhan gitu. Iya kan ya, repeat sampai loja tuh artinya ulangin sampai capek. Gitu, ya, oke gitu ya. Saudara sekarang mulai memperlakukan Tuhan itu sangat ingin dekat sama kita ya. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya kalau kita lihat itu tadi ekspresi kelemah lembutan. Jadi ingat sekali lagi saudara ya, kelemah lembutan itu hanya bisa dilihat ketika saya dan juga saudara itu lagi dalam posisi benar. Orang yang dalam posisi benar dia itu cenderung untuk menghakimi, menilai, ya kan ya. Orang yang memiliki bumi itu adalah orang-orang yang bisa terlihat tetap lemah lembut bahkan ketika dia ada dalam posisi yang paling dan juga sangat benar. Bagaimana cara dia menjawab, bagaimana dia memilih untuk bersikap. Dan orang-orang yang benar-benar kuat dia bisa lemah lembut.
Karena orang yang lemah itu adalah orang yang selalu kalah dengan emosi sama perasaan. Ya kan ya saudara ya. Marah itu adalah reaksi termudah dan termurah dari seseorang ketika dia udah gak bisa ngendalin emosinya. Sekali lagi saya mau bilang, marah adalah reaksi termudah dan termurah dari seseorang ketika dia udah gak bisa kendalin lagi emosinya. Ya saudara ya. Oke, slide selanjutnya. Ini kita kalau mau lihat di bagaimana sih yang namanya kelemah lembutan. Lemah lembut itu tuh kalau diilustrasikan dia tuh kayak air saudara. Air itu ngalir, dia ngalir aja. Dia punya natur tuh alami, dia kan selalu mengikuti. Ya, kalau turun dia ikut. Lemah lembut tuh kayak gitu saudara. Tapi dia juga memberikan hidup. Air itu selalu adalah ilustrasi atau perumpamaan dari sebuah kehidupan. Saudara bisa puasa 40 hari gak pakai makan. Tapi saudara gak akan bisa survive kalau 40 hari saudara gak minum. Jadi dia memberi hidup, dia memberi kesegaran gitu. Dan dia juga mengelilingi rintangan. Saudara, di sini saya mau sampaikan ya, kalau dalam pergesekan dengan batu, air yang akhirnya akan selalu keluar jadi pemenang. Jadi penting saudara, kelemah lembutan itu kita biarkan mengalir gitu aja. Kelemah lembutan itu gak bisa ditahan, kelemah lembutan itu gak bisa dikontrol, kelemah lembutan itu berjalan dengan natural saudara. Dan itulah kekuatan sejati dari saya dan juga saudara hari ini. Ya, slide selanjutnya. Saya senang kalau khotbah tuh gitu, check up aja sendiri. Karena kita tuh jadi orang Kristen tuh harus jadi orang Kristen yang aktif. Ya, orang Kristen yang aktif itu dia bisa ngecek level rohani mereka sendiri. Rohani saya ini gimana sih? Masih bayi kah? Atau balita kah? Atau sudah masuk remaja? Atau udah tua banget? Kita bisa cek loh saudara. Kalau bayi rohani kan gitu. Bayi apa? Ngek sedikit kasih susu. Ngek sedikit kasih susu gitu kan ya. Kalau saudara hari-hari ini luar biasa ya. Saya minta ini Tuhan kasih. Saya pakai ini bayar kontan. Luar biasa ya. Saya diberkati. Hati-hati saudara. Mungkin saudara masih bayi rohani kayak saya. Kenapa? Karena bayi gitu. Ngek dikit kasih susu. Ngek dikit kasih susu. Nanti menjelang balita gitu kan ya. Udah mulai kan dibawa ke supermarket. Minta ini dibilang tunggu dulu. Udah ngerengek-rengek di lantai ya kan ya gitu. Berarti masih balita. Nanti kalau udah remaja beda lagi. Remaja itu ketika minta sesuatu ditanya kan sama bapaknya kan. Minta ini. Kita harus bisa menjelaskan. Rohani juga gitu. Ketika kita naik levelnya kita juga bisa cek. Termasuk juga ada kelemah lembutan kadarnya di situ saudara. Habis itu nanti apa? Mahasiswa, ya kan ya? Ditanyain, mau minta motor. Sama, kita juga gitu. Kalau rohani kita minta sesuatu, kita bisa cek. Ketika Tuhan bilang, tunggu. Makin lama nunggunya berarti udah opung-opung rohaninya. Ada doa yang belum dijawab sampai hari ini, bertekunlah saudara. Kalau belum dijawab, berarti levelnya itu udah opung-opung. Ya kan ya? Udah tua banget tuh. Udah dahsyat itu. Itu harusnya udah berbuah. Bisa cek sendiri. Nah ini kita juga bisa cek lemah lembutan kita, kadarnya gimana. Itu bisa cek dengan bagaimana cara kita meluapkan kemarahan. Saya gak bilang ya bahwa orang yang lemah lembut, nah ini sekali lagi. Karena orang lembek, dia marah tapi dia simpen. Nah lemah lembut bukannya dia gak bisa marah, dia bisa marah. Tapi bagaimana cara dia marah, itu yang paling penting. Cara meluapkan kemarahannya dia itu ya, pasti berhikmat saudara. Pasti berhikmat. Semua orang bisa marah, tapi hanya orang lemah lembut di sini dicatat yang bisa marah hanya kepada pihak yang memang harus dimarahin. Harus dimarahin. Coba kalau misalnya di rumah ya, asisten rumah tangga bawa baju yang bolong gara-gara salah setrika. Terus saudara marahin udah kayak dunia kiamat, dia bakar rumah. Padahal sebenarnya saudara lagi marah sama hidup saudara sendiri. Lagi marah sama suami, lagi marah sama istri. Tuh. Marah orang yang berhikmat punya kelemah lembutan. Dia tahu layer kemarahannya. Jadi dia tidak manfaatkan ya apa yang merupakan kemarahan dia di atas hidup. Dia lampiaskan kepada orang lain. Ini saya juga lagi ingat-ingat diri saya sendiri. Saya dulu begitu. Orang saya marah sama hidup saya. Semua saya libas. Itu gak benar saudara. Itulah orang-orang yang tidak memiliki bumi. Akhirnya apa? Akhirnya saya dikendalikan oleh dunia. Ketika saya dikendalikan dunia, saya kehilangan rasa bahagia. Itu saudara ya. Jadi periksa layer kemarahannya. Hanya orang yang lemah lembut, dia mampu untuk marah kepada pihak yang tepat. Dan porsinya juga pas. Gak berlebihan saudara. Masa baju bolong udah kayak dia ngebakar rumah? Karena yang ada di sini saya kemarin atas hidup saya. Perempuan mandul.
nggak bisa nginin anak, ya nggak bisa memproduksi anak. Di saat sekarang saya mikir ya, dulu bener nggak sih saya pengen punya anak gitu. Saya dulu pengen punya anak tuh hanya untuk membuktikan, katanya kalau perempuan harus hamil dan melahirkan. Kata siapa? Tapi saya hidup dengan itu sehingga saya marah, sehingga apapun yang kecil-kecil akhirnya saya marah. Saya kehilangan rasa bahagia. Hal pertama yang dicuri oleh kemarahan adalah rasa bahagia saya dan juga saudara. Catat ini saudara, ketika saudara marah hal pertama yang dicuri adalah kebahagiaan. Itu yang pertama saudara ya. Jadi dia harus selalu kita periksa layer kemarahan kita. Kendalikan itu saudara. Kita marah kepada pihak yang tepat dengan porsi yang juga pas. Dan saat yang tepat. Saatnya harus tepat saudara. Saudara gak bisa gitu ya. Karena saudara mau melampiaskan, dia lagi tidur ya. Habis itu saudara ingat lagi. Tadi sore baju saya bolong. Ketok lagi kamarnya. Libas. Gak bisa kayak begitu saudara. Harus kepada orang yang tepat, porsinya tepat, waktunya juga tepat. Saudara punya masalah dengan suami, saudara punya masalah dengan anak, nah itu. Orang kan selalu bilang, ada kata-kata, face your problem, hadapi persoalan Anda. Persoalan Anda siapa? Persoalan Anda adalah suami, face your problem, jangan lari. Tapi berhikmat. Gitu saudara ya. Dan yang terakhir, berikutnya dengan cara yang benar. Sekali lagi tadi saya bilang, segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang baik, jika tidak disampaikan dengan baik, hasilnya gak akan baik. Ya, dan punya motivasi yang tulus. Ketika kita negur orang, kita udah mesti tahu saudara, jangan males. Kalau kita tegur orang, kalau kita menegur orang bahkan dengan level yang sedikit lebih serius saudara, yang harus ada di sini itu bukan efek benar salah. Kita tidak ngejar benar salah, tapi selalu harus ada pertobatan. Kalau saudara menegur seseorang, harus ada di sini. Yang harus kita kejar itu adalah efek pertobatan, bukan benar salah. Karena siapapun itu timbangan dan neraca itu di Alkitab di firman dikatakan timbangan dan neraca itu milik Tuhan. Saudara dan saya tidak punya hak untuk menjadi si benar atau salah. Tapi harus selalu kejar ada pertobatan. Oke saudara ya. Berikutnya check up kelemahan lembutan. Dia itu terlihat dari bagaimana cara dia menerima kebenaran. Seperti tadi Yusuf. Reaksi terhadap kebenaran itu adalah indikasi kelemah lembutan dari seorang Yusuf. Hanya orang yang lemah lembut dia mampu menerima kebenaran tanpa sok tahu. Tadi kalau kita lihat Yusuf gitu. Dia tetap rendah hati pada saat dia sangat benar. Dengan senang hati dan sekali lagi dia punya motivasi yang tulus. Ini konfirmasi Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang semua yang kotor saudara. Kadang-kadang ya kita gak tahu ya, orang-orang kan bilang ini, bagaimana cara menjadi orang yang selalu bisa hidup dengan positif. Positif ya dengan cara selalu memasukkan segala sesuatu yang positif saudara. Yang negatif gak usah, begitu kan. Kadang-kadang saudara, lingkungan WhatsApp kita aja yang kita anggap orang-orang yang udah positif, kadang-kadang bisa negatif saudara. Pada waktu grup WhatsApp kita lagi ngomongin orang lain, sebenarnya itu lagi negatif saudara. Jadi penting buat saya dan juga saudara itu ngerti bagaimana menjadi orang yang positif. Orang yang positif dia punya broadband jalur pribadi sama Tuhan setiap hari, intim dan pribadi. Orang yang intim sama Tuhan dia tidak akan terganggu dengan hal-hal negatif. Bahkan di lingkungan yang menurut dia positif. Bisa dimengerti itu ya saudara ya. Jadi untuk menjadi orang yang positif kita harus selalu terhubung sama Tuhan karena dia satu-satunya sumber yang positif. Nah, check up yang ketiga, bagaimana cara kita tahu bahwa kita tuh punya kelemah lembutan? Ini bagaimana kalau kita menghadapi perselisihan, saudara? Hanya orang yang lemah lembut itu yang punya pengendalian diri. Dia nggak ngerasa dirinya paling benar, ya kan ya? Dia nggak harus bela diri. Dia nggak pernah pakai kata-kata tajam. Dulu saya sebelum saya sekolah, saya gelarnya kalau sekarang MTH ya, kalau dulu saya MSC, Master of Swearing and Cursing. Kerjaan saya ngumpat aja, semua saya umpat, saya maki-maki. Itu tuh saudara di kehidupan yang sebelumnya. Dahsyatnya tuh Tuhan ubahkan saya. Jadi orang yang punya pengendalian yang lemah lembut itu terukur dari bagaimana dia bertingkah laku dan juga dia berucap saudara. Kita harus bisa kendalikan itu. Dia gak ngerasa paling benar. Saudara tahu gak, Tuhan itu hobinya memperbaiki barang rusak. Jadi kalau saudara selalu menganggap bahwa kita itu adalah yang benar,
Berarti kita nyalain orang, ya kan ya? Berarti kita bilang orang yang rusak. Karena Tuhan punya hobi memperbaiki barang rusak. Tuhan lawat dia duluan loh, saudara mau. Kok akhirnya saya bilang enggak, saya yang rusak Tuhan. Lawat saya. Orang-orang yang mengaku jujur bahwa dia yang perlu dilawat oleh Tuhan, dia yang rusak, dia yang duluan dilawat oleh Tuhan. Saudara dan saya hari ini untuk meraih hati yang bahagia, bilang sama Tuhan, saya yang rusak Tuhan. Saya nggak nyalahin orang, ini saya Tuhan. Dan kendalikan mulut kita. Kan nggak mungkin ya saudara ya, kita nih ya worship hari Minggu gitu. Tapi Senin sampai Sabtu ini ampun dah. Semua kebun binatang keluar. Kita nggak bisa punya dua sumber dari mulut yang sama, saudara. Saya itu punya koleksi ya, saya suka koleksi itu barang-barang vintage. Jadi saya punya koleksi piring, umurnya udah 100 tahun gitu-gitu ya. Ini nih saudara ya. Terus kalau saya undang ya, saya undang ibu misalnya gitu. Bu, nanti datang ke rumah saya, nanti saya masakin lasanya bu, pakai piring itu bu. Oke, saya bilang sama ibu. Tapi sebelum ibu datang, malamnya, siangnya saya pakai piring itu yang sama untuk ngasih makan anjing saya si Bat-Bat. Menurut saudara, Ibu Lena nanti pas datang ke rumah saya mau nggak makan dari piring yang sama? Ya enggak lah. Meskipun saya udah bilang, Bu, udah saya sterilin bu, udah saya cuci, udah, pokoknya udah mantep bu. Saudara pikir mau nggak? Nah, itu sama saudara. Hari ini kita bilang hosana, hosana, hosana Senin sampai Jumat, merepet. Gak apa-apa kita ketawa aja dulu, ntar malam baru perbaiki. Iya kan saudara? Jadi hari ini tuh kita ngerti orang yang memiliki kelemah lembutan dia juga mengusahakan. Dia mengusahakan dengan bibirnya, dengan pikiran dan ucapannya. Dari sini semuanya nanti akan keluar saudara. Kendalikan dulu yang ada di sini ya. Daud itu seperti itu saudara. Daud itu seperti itu. Jadi kita akan contoh juga dari Daud bagaimana dia tadi mengatasi segala sesuatunya. Daud ditemukan oleh Tuhan sebagai penyembah yang benar, yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan. Saudara dan saya itu juga sama. Asal apa? Kita lakukan yang sama gitu dengan Daud. Daud ketemu siapa? Ketemu orang fasik, ketemu dia lagi sakit, dia tetap aja muji dan nyembah saudara. Dia nggak cerita tuh orang fasiknya si ini, emang Anda temukan? Enggak kan? Di Mazmur yang dia bagikan hanya bagaimana cara dia memuji dan menyembah sama berdoa. Lakukan itu saudara, ya kan ya. Emang saudara pikir Daud ketika dia ngambil gambus 10 tali ya kecapi. Emang saudara pikir 3 menit pertama dia gak masih bete? Pasti masih bete lah saudara, tapi dia terusin. Iya dong. Jadi saudara kalau misalnya nih ada yang nonjok kita ya atau nusuk kita dari belakang, saudara worship aja. 3 menit pertama pasti masih bete sama kayak Daud. Tapi kalau itu dilakukan terus dengan konsisten saudara, Allah ikut bekerja, Allah tolong dan itu yang terjadi sama Daud. Lakukan itu hal yang sama, Tuhan gak pilih kasih, Allah maha pengasih. Kalau Daud namanya artinya yang dikasihi, kalau saudara lakukan hal yang sama, nama saya dan juga saudara artinya apa? The beloved, yang dikasihi. Amin saudara ya, amin saudara. Dan itu cara mencapai hati yang lembut saudara. Nah, Allah memegang kembali. Nah, salah satu tanda kedewasaan dia memiliki iman. Iman itu saudara bahwa Allah turut bekerja. Tuhan yang pegang kendali. Tadi ada lagu ya. Lagu yang sebenarnya kalau misalnya saya nyanyi ini tuh saya gak pernah bisa joget saudara. Tadi aja saya nangis-nangis di situ. Itu lagu. Saya gak bilang impossible. Tapi itu lagu itu salah satu lagu paling sulit buat saya. Judulnya Suka-Sukamu Tuhan itu tadi. Lomo-lomo mi Tuhan tadi. Susah buat saya. Kalau saudara ya. Di situ ada tulisannya, ada liriknya ya. Sebab hidupku bukan milikku lagi. Ketika saya mendapatkan kesempatan hidup ya, saya nggak tahu ya kesempatannya berapa kali. Tapi saudara ya, waktu saya tahu bahwa hidup saya itu bukan milik saya lagi, terus saya bilang suka-suka Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya ya, kesukaan saya, kegirangan saya hari ini itu sebetulnya belum tentu kesukaannya Tuhan. Saya hari itu sudah diberkati dengan kesembuhan ilahi. Saya punya lever baru, reproduksi baru. Terakhir ya 6 tahun yang lalu saya cek. Masa saya punya alat reproduksi anak umur 29 tahun saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi saya percaya itu bukan buat saya hamil. Lever saya bukan saya kembali lagi ke siaran bola saudara. Walaupun tawaran itu masih ada. Jadi kalau mau ditanya suka-sukanya saya sama suka-sukanya Tuhan hari ini. Itu mungkin gak sama. Tapi ya udah saya kasih sama Tuhan. Kalau saudara tanya ya sama saya
Mungkin saya bilang kayak gini ya Tuhan, Tuhan aku mau kembali ya ke TV misalnya. TV itu sekali tampil, saya waktu diproses sama Tuhan, ini saya kesaksian aja ya. Saya ngomong 2 jam, itu 30 juta saudara. Hari ini tuh kalau ya saya nggak dalam Tuhan, saya bisa bilang Tuhan kembalikan aja saya ke TV. Saya pasti juga jadi orang yang sangat tahu diri kok. Saya nggak bakalan ugal-ugalan lagi. Saya nggak bakalan lagi ngerokok. Saya nggak bakalan lagi ngedrugs. Saya nggak bakalan lagi minum Tuhan. Saya mau kembali ke sana. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu ke gereja. Kamu berkati. Kamu tetap jadi pembicara. Tapi kontennya aku yang ngatur. Gitu. Nah itu kan suka-sukanya Tuhan. Belum tentu itu jadi sukanya saya. Saudara mempunyai hati yang lembut. Saudara nyanyiin itu. Kegirangan dan hobi saudara itu mungkin juga bukan milik saudara. Saudara mesti uji. Lagu yang tadi itu salah satu lagu terberat buat hidup saya. Tapi terberat dan susah bukan berarti gak bisa dilakuin saudara. Ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itu ada di Amsal 15 ayat 1. Wah, saya sudah memasuki waktu injury time saudara. Kalau sepak bola gitu ya kan ya. Dikit lagi adu penalti. Ini yang terakhir ya, terakhir kita check up ya. Ini saudara ya. The first to apologize. Orang yang memiliki kemampuan untuk berkata maaf itu adalah orang yang sangat berani. Pemberani itu adalah orang yang bisa minta maaf tanpa tapikan. Saudara kalau misalnya minta maaf itu ya gue maafin, tapi itu mendingan gak usah minta maaf. Karena kalau minta maaf dia udah minta maaf aja. Nanti Tuhan yang bela. Gitu saudara ya. Orang yang pertama minta maaf itulah si pemberani. Orang yang pertama memaafkan itulah yang terkuat saudara. Yang memaafkan itulah yang kekuat. Terkuat menurut Alkitab itulah yang memiliki bumi. Saudara mau keluar hari ini, membalikan keadaan, memegang kendali, menguasai kembali bumi ini, mempergunakan otoritas ilahi, yang pertama harus saudara lakukan adalah mengampuni. Mengampuni itu artinya melepas kemerdekaan buat diri sendiri. Memerdekakan diri kita itu adalah dengan melepas pengampunan saudara. Hari ini kalau ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengampuni, ampuni saudara. Kenapa? Karena kemerdekaan kita hari ini itu tergantung dari pengampunan kita. Pengampunan kita saudara ya. Dan yang pertama kali bisa mengampuni dan melupakan adalah mereka yang berbahagia. Dahsyat saudara. Kenapa? Karena mengampuni dan melupakan itu satu paket. Saudara gak bisa bilang kayak dunia, I forgive you but I cannot forget. Gak bisa saudara. To forgive is to forget. Kalau saudara gak bisa forget, saudara gak merdeka. Acaranya dengan apa? Gampang saudara. Kalau saudara mau melupakan sesuatu, gampang saudara. Jangan diingat. Gampang kan? Gampang. Kalau saudara mau melupakan sesuatu, saudara jangan ingat. Ingat itu kenapa saudara? Karena saudara ulang mulu. Saudara mau melupakan sesuatu. Siapa yang di sini masih hafal Pancasila? Udah 3 kali khotbah saya tanyain. Siapa yang hafal Pancasila di sini? Saya yakin di sini hampir semua pasti hafal Pancasila. Saya nggak kampanye, oke? Kenapa kita semua hafal Pancasila? Karena Pancasila itu pendek, dasar negara, penting. Sekarang saya mau tanya sama saudara, ada yang di sini masih hafal dengan butir-butir P4? Garis-garis besar haluan negara? Pembukaan UUD? Atau UUD-nya sekalian? Pasti nggak ada. Orang saya juga kagak. Dulu aja waktu sekolah saya males, apalagi sekarang. Kenapa? Karena gak saya ulang-ulang. Gak diulang-ulang saudara. Nah saudara kalau mau lepas pengampunan, saudara ulang melulu. Kapan lupanya saudara? Pengampunan yang paling harus kita ingat itu adalah pengampunan di Bukit Golgota sana saudara. Itu yang mesti diulang-ulang. Itu yang grande, itu yang gede. Pengampunan saudara dan saya yang receh-receh ngampunin orang-orang, jangan diulang. Katanya lu udah baikan ya sama itu. Iya, soalnya apa? Suaminya stroke, anaknya kecil-kecil, gak tega gua. Habis itu ntar datang Komsel. Gua denger lu udah baikan sama dia. Iya, kok lu denger sih? Iya, itu satu gereja pada ngomongin. Iya gua gak tega, suaminya kan stroke, anaknya kecil-kecil, gak tega gue. Ulang lagi, pulang ke rumah, ada di WhatsApp.
Tadi gue dikasih tahu si ini, katanya lu udah baik sama dia, puji Tuhan ya, kok bisa? Iya, lu gak dengar, suaminya kan stroke, anaknya kecil-kecil, kagak tega gue, ya udah gue ampunin aja, ulang lagi. Gimana mau lupa saudara? Oh saudara ngampunin tuh receh banget, ampunin aja, tapi pengampunan yang sesungguhnya itu yang harus dikejar dan diulang setiap hari saudara. Jangan salah ya, jangan salah saudara. Apa yang harus kita ulang sama apa yang harus kita lupakan. Lepas pengampunan hari ini saudara ya, lepas pengampunan hari ini. Saya sudah memasuki adu penalti. Saya mau undang tim worship ya untuk ke depan. Itu saudara ya, harus diulang. Saudara dan saya itu akan gagal ya ngelihat lubang yang ada di badan Tuhan Yesus di tangannya. Kalau saudara dan saya itu masih harus ngulang-ulang lecet-lecet kita, biru-biru kita, yang gak bikin mati saudara. Pengampunan kita tuh gak sebesar itu, gak usah diulang-ulang. Dan itu yang memerdekakan saya dan juga saudara. Dan itu yang membuat hati saya dan juga saudara itu bisa lemah lembut. Sesuatu yang harus kita ulang itu sesuatu yang sesuai aja sama aplikasi yang harus kita aktifasi. Saudara ya, saya mau dong nanti kita kembali ke lagu Suka-Sukamu Tuhan itu. Itu lagu dahsyat. Jadi sekali lagi saudara ya, ketika seseorang itu mau meraih sesuatu yang sifatnya bahagia, yang tidak punya batas, dia harus memproduksinya juga bersama dengan Tuhan. Nah kita akan gagal memproduksi sama Tuhan kalau kita masih bercampur dengan kemuliaan-kemuliaan dan effort-effort usaha-usaha yang datangnya dari dunia. Gitu saudara ya, saya percaya hari ini kita semua itu bisa cek kelemah lembutan kita itu sampai di mana ya. Itu lagu yang tadi tuh. Lagu yang tadi tuh dahsyat. Coba perhatiin liriknya dari depan. Saya akan membiarkan tim worship ini untuk menentukan kuncinya. Karena walaupun saya orang Batak, saya itu lahir fales. Kalau mereka yang Batak-Batak itu kalau lahir kan 3 oktav gitu kan. Saya gak ada kuncinya, suka salah biar mereka. Gitu ya kan ya. Kita rasakan ini ya. Nah depannya coba ya, depannya ya. Perhatiin liriknya deh. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Jangan enak-enakan ya. Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Bener. Kalau yang mau nyanyi ini sepenuh hati. Tuhan, suka-sukamu 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 Tuhan. Lihat ya, hidup saya dan juga saudara itu bukan milik kita lagi. Kalau hari ini kita mau ambil langkah iman ya, ada yang mau berani nyanyiin lagu ini, suka-sukamu Tuhan, saya yakin mau bangkit berdiri. Benar-benar Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Walaupun mungkin kesukaanku itu hari ini lagi gak selaras sama Tuhan. Tapi kita bisa nyanyiin ini, semuanya ternyata ya. Memang lagunya berat saudara. Kalau besok Tuhan bilang, ya, tunggu, sabar. Tahan kata Tuhan gitu. Gak enak Tuhan, prosesnya gak enak. Tuhan bilang ini kan kesukaanku, saudara mau? No. Saudara mau? Karena itu ciri-ciri orang yang akan punya hati yang lemah lembut. Kita nyanyiin lagi ya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Benar Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kami percaya mungkin kesukaan kami, kegirangan kami hari ini belum selaras dengan kegirangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu selaras dengan apa yang Tuhan suka. Menyenangkan Engkau Tuhan, memuliakan Engkau, memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Jujur Tuhan, ada banyak hal yang mungkin hari ini kami gak suka Tuhan. Aku gak suka sekolah Tuhan. Aku juga masih senang main sama teman-temanku Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang mereka bukan pergaulan yang baik buatku, itu kesukaanmu, aku pergi Tuhan. Terima kasih Bapa sudah menyatakan hari ini bagaimana Engkau merupakan Allah yang begitu nyata buat hidup kami Tuhan. Kami mau selaras dengan Tuhan hari ini. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini ya Bapak. Kami mau tangkap semuanya Tuhan. Kami tahu ada Roh Kudus yang akan mengawalnya Tuhan. Kami akan dibuat selalu berkobar dengan apa yang kami dengar hari ini. Kami akan mengusahakan Tuhan kelemah lembutan di hati kami. Kami akan mengusahakan kebahagiaan kami Tuhan. Memproduksinya bersama dengan Tuhan. Tuhan hari ini secara khusus Tuhan, aku mau mengimpartasi hati dengan semua yang ada di sini ya Bapak, agar mereka semua bisa mendapatkan hati yang begitu tulus, yang mau dibentuk, rela lemah lembut Tuhan, kendor secara rohani ya Bapak. Hari ini siapapun di sini Tuhan yang sedang terbelenggu dengan ketidakmerdekaan Tuhan, kami lepaskan pengampunan kepada siapapun Tuhan yang hari ini sedang menyakiti hati kami ya Tuhan. Kami lepaskan pengampunan Tuhan kepada mereka yang hari ini sedang menginjak-injak kami ya Tuhan. Kami lepaskan pengampunan Tuhan, kami terima kemerdekaan yang hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman dan kebenarannya Tuhan. Kiranya Roh Kudus hari ini Engkau juga yang akan mengajar dan juga akan mengingatkan kami bagaimana kami harus mengaktifasi segala berkat yang kami terima hari ini. Bapa di dalam surga, hamba sendiri sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua hikmat, kewahyuan yang hanya dari Engkau saja Tuhan. Bersenang-senanglah bersama dengan kami. Kami arahkan doa kami ini Tuhan kepada Allah yang kami percaya, Allah kemana kami selalu membawa perkara kami Tuhan. Allah yang sudah berada di depan berperang untuk perkara-perkara kami yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hari ini adalah hari yang berbahagia. Oleh sebab itu saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita sebentar akan melanjutkan acara kita. Sebentar saja persembahan tarian daripada para penatalan jam 11 siang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi Mas Jo. Haleluya.
sisa melamerismu bagai turang ale menidakmu bener masada tuan dando ada kaki pamu tuan dando ada kaki pamu. Haleluya. Shalom. Masih belum semangat sekali lagi. Shalom. Horas, Pak. Horas. Baik, Oke, setelah kita menyaksikan perform tarian dari penantian jam 11, kami juga mau berbagi kasih kepada Bapak Ibu Saudari semua dengan 4 kriteria yang kami miliki. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang hari ini datang beribadah bersama keluarga, suami istri dan anak-anak, coba bangkit berdiri. Coba Diki tolong yang tadi telah dipilih tolong. Kepala keluarganya saja yang datang, kepala keluarganya saja. Kepala keluarga. Ya. Ya, kepala keluarganya saja yang datang. Ya, silakan. Silakan. Ya, sini. Dah. Tolong dibantu untuk berasnya ya. Ya, kami membagikan 5 karung beras seberat 5 kilo. Silakan. Bagi langsung. 6 ya. Berarti tadi yang dikurangin aja 1. Udah, cukup. Oke.
Sudah ya? Sudah dipoto ya? Silakan Pak, kembali Pak. Dikurangin aja. Ya, kereta kedua. Oke, untuk kriteria yang kedua yaitu seragam adat. Saya sebutin ya. Ibu Yuliana Siken. Selain. Ibu Yuliana Selain, silakan. Untuk yang hari ini berpakai baju adat secara lengkap. Ya, dan Ibu Henti. Kedua Ibu Henti. Ibu Henti. Dua. Ya, dua. Udah, yang manual aja satu. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya. Terakhir, untuk Manula satu orang. Satu orang. Yang Manula, usianya di atas 65. Silakan. Pak Teddy, tolong Pak Teddy suruh maju ke depan ya, tolong ya. Ya, Pak Teddy. Oh, ibu nanti. Tolong berasnya. Ya. Bu. Silakan, Bu. Dikasih langsung. Ya. Ya. Selamat ya, Bu ya. Silakan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah menerima bingkisan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Pak, Bu, Bapak, Ibu, adik-adik semua jangan pulang dulu karena nanti masih ada lapet buat saudara semua. Lapet. Itu tahu lapet? Saya juga baru tahu ya. Haleluya. Yang saya tahu cuman Ibu Pasaribu. GB Bethlehem itu ada Ibu Pasaribu. Tapi hari ini saya tahu ada si Pak-Pak, ada si Malungun, ada si Toba. Tapi kalau saya, Bapak Ibu, sudah jelas, marga saya sudah dikasih bukan oleh Gultom, bukan oleh Sirait, tapi marga saya dikasih oleh John Manik, suami dari Ibu Pendeta Yanti. Karena baju dari mereka ya, pendeta yang jangan beriman. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Saya bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ibu Temara Geraldine, terima kasih buat khotbahnya. Biar kita semua menjadi jemaat GB Bethlehem yang lemah lembut. Beri kemuliaan. Kalau Ibu Tamara, stamina mina, waka. Ingat gak tuh? Itu kan supporter bola. Saya masih ingat aja ya. Ya. Haleluya. Tadi ada lagu yang sangat bagus yang di awal kita nyanyikan. Apa tadi? Marolop-rolop. Marolop-rolop. Amin Tuhan, kami memuji kebenaran Tuhan. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Jadaya raba. Sekali lagi
kami memuji kebesaran Tuhan. Dari manapun kami ada, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Hamba bersyukur juga acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati ketua acara Bapak Sagala dan Ibu Mary. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala. Tuhan berkati juga Bapak Nathanael Ibu pribadi. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan di tempat ini. Biar sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati 620 jiwa yang hadir hari ini. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Karena mereka anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan terus setia beribadah. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Angkatlah kedua tanganmu. Karena keselamatan daripada Tuhan Yesus itu Kristus sendiri. Dan potongan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Sampai Tuhan datang menjemput kita kembali. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, hora. Tuhan Yesus Hora.
Oke. Sarah. Tim PW dulu. Bu. Kak. Sarah. Oke, singer dulu, pemain musik, langsung nanti choir. Penari mana? Oke, ayo. Mana? Ayo, singer dulu, singer. Ayo, singer. Nanti apa? Ya, sini. Di mana Sarah?